Shalom saudara-saudaraku sekalian. Renungan kali ini saya ingin beri judul Kekudusan Perkawinan. Untuk itu silakan subscribe, share dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4. Seorang pengkhotbah berkata, ajaran monogami hanya berlaku di zaman Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan tidak melarang poligami. Banyak tokoh Perjanjian Lama memiliki lebih dari satu istri. Misalnya Abraham, Yakub, Musa, Daud, bahkan Salomo memperistri 1000 wanita. Pernyataan itu jelas tidak benar dan menyesatkan. Jika Allah setuju poligami, mengapa dia tidak menciptakan beberapa wanita bagi Adam? Mengapa istrinya hanya Hawa? Dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 tertulis, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini membuktikan bahwa sejak zaman Adam, itu zaman permulaan manusia, Allah sudah menetapkan aturan perkawinan, yaitu monogami. Hal itu dipertegas oleh Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Lukas 16 ayat 18. Ajaran Allah tentang perkawinan amat tegas, monogami, dan tidak boleh bercerai hidup. Para tokoh Perjanjian Lama yang menganut poligami melanggar aturan Tuhan dan menerima akibatnya. Abraham terpaksa mengusir Hagar dan Ismail. Sikap Yakub yang tidak adil pada istrinya menimbulkan pertengkaran. Salomo pada akhir hidupnya mengizinkan ajaran dewa kafir yang dibawa para istrinya. Poligami memang menimbulkan penderitaan dalam keluarga. Dewasa ini ada beberapa pemuda-pemudi telah berhubungan suami istri sebelum menikah. Tidak terkecuali mereka yang mengaku dirinya Kristen, menjadi aktivis dan sering melayani di gereja. Mereka memandang rendah kesucian dan menganggap hal itu wajar dan merupakan tren dunia. Padahal itu adalah perbuatan zina, dan pezina akan dihakimi Allah. Mereka yang melakukan itu akan menerima akibatnya, baik di dunia maupun pada penghakiman nanti. Sepasang kekasih yang sudah berhubungan suami istri sebelum menikah, apa yang mereka rasakan? Pertama kali, rasa puas. Tapi kemudian timbul rasa berdosa, takut ketahuan, takut hamil. Si wanita takut ditinggalkan si pria, belum siap menikah karena masih sekolah dan belum bekerja. Dan ketika wanita itu hamil, tidak ada yang memberi ucapan selamat, melainkan cemoohan dan hinaan. Rasa malu luar biasa akan dialami keduanya dan keluarga besar. Kemungkinan mereka akan terpaksa menikah atau berusaha membunuh bayinya. Ditinggal kabur si pria. Yang lebih parah lagi, diusir keluarga dan tidak diakui sebagai anak lagi. Dan ketika bayi itu lahir, umpatan dan hinaan akan dialami si anak yang akan disebut anak haram. Sungguh tragis. Sekarang bandingkan,
sepasang kekasih yang dewasa jasmani dan rohani, menjaga kesucian, mandiri, sudah bekerja, dan berpenghasilan cukup, akan menikah dan diberkati di gereja. Apa yang dirasakan keduanya? Rasa bahagia, penuh sukacita, karena mendapat restu dari keluarga dan gereja. Dalam pesta pernikahan, semua yang hadir turut bersukacita dan memberi selamat. Ketika kemudian istrinya hamil dan melahirkan anak, ucapan selamat dan hadiah mengalir melengkapi kebahagiaan keluarga ini. Karena itu, para pemuda-pemudi, jagalah kesucian dirimu sampai kalian masuk dalam pernikahan kudus. Jika sudah terlanjur melakukan perzinahan, bertobatlah, mohon ampunan Tuhan, dan jangan berbuat lagi. Perkawinan kudus amat dihargai Tuhan, sehingga menjadi lambang hubungan antara Tuhan dan gerejanya. Melalui perkawinan, manusia dapat menyatakan sikap saling mengasihi, menghargai, menghormati, kesetiaan, rela berkorban, saling mempercayai, bertanggung jawab, saling melengkapi, dan berbagai hal positif lainnya. Keluarga yang takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan akan diberkati Tuhan. Mereka akan menikmati kebahagiaan sampai maut memisahkan mereka. Sungguh indah melihat keluarga yang saling mengasihi sampai masa tua mereka. Banyak keluarga muda yang ingin mengikuti teladan mereka. Marilah kita menjaga kekudusan perkawinan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.